Bu, kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan tentang cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita berdasarkan dilema etika atau bujukan. Selama ini bagaimana pendapat Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Apa kasus yang pernah ada di sekolah kita? Baiklah Juliet, kami akan coba menjawab sesuai dengan pertanyaan Juliet yang menanyakan tentang dilema etika atau bujukan moral. Kalau yang dikatakan dengan kasus dilema etika ini itu merupakan kasus suatu kasus ya, ada dua buah kasus yang sama-sama benar. Nah, kita selaku pimpinan harus mengambil salah satu dari membenarkan dari salah satu dari kasus tersebut. Sementara yang dikatakan dengan bujukan moral yaitu ada dua buah kasus yang kita hadapi, salah satu kasusnya benar dan kasus yang satu lagi tidak benar. Dan kita harus mengambil kebijakan atau keputusan di atas kasus yang kita atau masalah yang kita hadapi tersebut. Kira-kira di sekolah kita ada kasus yang seperti ini yang misalnya Nah, selaku pimpinan tentu kita menemukan kasus. Nah, apalagi kalau di sekolah ini kita merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa individu yang punya latar belakang yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan anak didik kita di sekolah. Yang saya temui di sini misalnya dalam keadaan disiplin sekolah antara guru A dengan guru B. Nah, si A selalu mengikuti aturan misalnya untuk kehadiran pagi. Nah, sementara si B dalam seminggu itu mungkin dia sudah terlambat sudah 3 kali 4 kali. Nah, tentu ini kasus. Nah, yang harus kita selesaikan, kenapa si B ini sering terlambat. Nah, dan apa solusi yang akan kita laksanakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan untuk kasus yang Ibu temui di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti yang Ibu katakan tadi tentang kasus disiplin di sekolah kita. Bagaimana Ibu menyikapinya untuk mengambil keputusan menjadi membawa perubahan ini? Kalau itu nah, untuk kasus yang bagi guru yang sudah mengikuti disiplin dengan baik, tentu kita mengucapkan terima kasih. Dan untuk bagi guru yang sering terlambat, sebenarnya selaku pimpinan kita tidak boleh hanya langsung mengambil kesimpulan bahwa dia salah. Mungkin ada sebab atau kenapa latar belakang dia sering terlambat. Nah, selaku pimpinan, kalau saya panggil dia ke ruangan saya tanya dengan baik. Nah, kenapa ibu terlambat? Mungkin saja kena anaknya sakit atau dia merawat orang tuanya, kita sudah vonis dia tidak disiplin. Mungkin ada yang lebih urgen yang harus ibu itu kerjakan misalnya. Makanya saya panggil dulu, apa dasarnya, kenapa seperti itu. Kalau memang hanya itu karena kebiasaan lambat bangun atau biasa memolorkan waktu, maka itu harus kita nasihati supaya untuk yang akan datang kita harus mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Apalagi selaku seorang guru kita harus mendidik siswa. Nah, kalau kita sendiri tidak disiplin, bagaimana kita mau mendisiplinkan orang lain? Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil itu dengan memanggil si guru atau salah yang bersangkutan secara amat ditanyakan secara pribadi atau ditanyakan secara langsung apa alasannya atau apa sebabnya si guru tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus disiplin tadi? Hal yang efektif yaitu selaku pimpinan yang terutama sekali yang kita laksanakan di sekolah tersebut adalah kita yang pertama itu harus melakukan kerja sama yang baik
karena kita ini mitra kerja. Nah, sekolah atau suatu organisasi itu tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada terjalinnya kerjasama yang baik. Nah, jadi kalau kita selalu mengandalkan kita pimpinan, program kita tidak akan jalan. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan guru, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kita harus bekerja sama supaya tujuan yang sudah kita rancang bisa kita capai dengan baik. Jadi harus ada kolaborasi antara pimpinan dengan guru ya Bu. Iya. Tidak Hanya menonton pada kepala pimpinan sekolah saja. atau pimpinan yang saja. harus memutuskan Nah, sesuatu. dan kita harus, kalau terjadi permasalahan, kita harus musyawarahkan. Nah, kita musyawarahkan seperti kasus tadi kan ada skala prioritas. Nah, kalau ini sama-sama benar, nah tapi kita harus contoh ada permintaan suatu promosi misalnya. Nah, di sini yang sudah memenuhi syarat ada 2 orang guru. Nah, kita harus pilih salah satu. Nah, dari keputusan kita tadi tentu ada yang merasa dirugikan. Nah, untuk itu kita harus lihat, nah, apa skala prioritas yang kita utamakan dulu. Yang pertama mungkin lihat masa kerjanya, lihat kepangkatannya, itu yang didahulukan. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Kalau tadi ke rujukan moral ya Bu ya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memberi rentangan waktu sesuai jadwal supervisi atau sesuai jadwal yang sudah ada di Ibu, atau langsung sekali Ibu ambil? Nah, seperti contoh kasus tadi, ibu tuh terlambat, tidak mungkin kita langsung tegur di hadapan anak yang ramai, di hadapan guru, tidak mungkin. Nah, kita cari waktunya, kita panggil, kita bicara 4 mata, kita tanya, kita tentukan waktunya. Dan terakhir Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Nah, kalau yang membantu dalam mengambil keputusan, tentu keputusan ada di pimpinan. Tapi untuk mengambil suatu keputusan harus ada musyawarah yang baik, harus ada kesepakatan baru diambil suatu kesimpulan. Tidak bisa hanya kesimpulan yang kita buat sendiri atau umpamanya bikin program kita yang buat, kita yang rencanakan sendiri tanpa dikonfirmasi dengan teman-teman dulu, itu tidak mungkin. Nah, semuanya harus kita laksanakan secara musyawarah dan kita kerjasamakan dengan baik, baru itu bisa menjadi suatu keputusan yang harus diberlakukan di sekolah kita. Kita sebutkan Ibu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita ambil Bu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang rujukan moral atau etika? Nah, selaku pimpinan yang harus kita ambil, selaku pimpinan kita harus mengerti dengan keadaan anggota kita, kemudian kita ajak mereka bekerja sama, kita lakukan musyawarah, nah, untuk menjalankan program-program yang sudah kita rancang. Berarti untuk pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami dulu keadaan dan kondisi anggota kita ya Bu ya. Setelah itu kita harus selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman atau anggota kita. Kemudian selanjutnya sesuai dengan agenda atau segala kebijakan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu telah bersedia untuk diwawancarai tentang cara-cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu. Ibu mancat ya. Mantap Ibu, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Apa ada yang bisa saya bantu?
Ya Bu, sebelumnya perkenalkan dulu Bu, saya Dalmaiti dari SD 13 Simpang Dulo, CGP Angkatan 8 Kota Solo. Dalam hal ini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk saya wawancara ini. Apakah Ibu punya waktu? Insyaallah bisa. Ya, silakan. Ya. Iya, terima kasih Bu. Di sini saya akan melakukan wawancara Bu terkait untuk pemenuhan tugas modul 3.1 guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan selaku seorang pemimpin. Dan dengan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan bisa kita mulai sekarang. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Beberapa pertanyaan Ya, silakan. terkait dengan tugas ini. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Baiklah, Bu Yet. Kita di sekolah ini sebagai kepala sekolah ya, ataupun dalam suatu organisasi ini kita tidak terlepas dari suatu permasalahan ya. Selama sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi, kemudian juga saya mengacu kepada aturan, baik aturan pemerintah maupun aturan yang telah kita sepakati di sekolah ini. Jadi bagaimana nanti dalam pemecahan masalah ini kita itu merasa nyaman dan tidak ada yang merugikan dua belah pihak, begitu Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah? Pertama, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sekolah ini selama ini saya melakukan saya akan meminta pertimbangan kepada teman sejawat, ataupun saya lihat di sekolah ini kita punya guru yang senior. Nah, saya bisa meminta pertimbangan kepada beliau karena beliau yang dituakan di sekolah ini, makanya saya tidak harus terlalu memaksakan yang ada di pikiran saya. Saya tetap lemparkan, tanya ke teman sejawat ataupun ke guru-guru yang senior di sekolah ini. Nah, nanti dalam pemecahan masalah tersebut berarti tidak ada yang dirugikan. Kita bertanya kepada guru-guru yang dituakan di sekolah saya ini. Seperti itu Bu ya. Iya Bu. Kemudian dalam hal itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam penyelesaiannya? Ya, yang pertama itu kita lihat masalahnya itu ya, mencari informasi tentang masalah itu, baik dari sudah saya katakan tadi, bertanya ke teman sejawat, kemudian juga kepada yang guru-guru yang senior, bagaimana cara penyelesaian masalahnya, saya minta pendapatnya. Kemudian kalau permasalahan tersebut memerlukan suatu penyelesaian yang sesegera mungkin, yang tidak dapat ditunda, maka saya selesaikan hari itu juga. Namun kalau permasalahan itu perlu pertimbangan yang berat karena itu menyangkut sesuatu yang makanya kita perlu memusyawarahkan dengan teman-teman guru, baik teman sejawat ataupun dengan teman-teman yang senior di sekolah ini. Begitu Bu ya. Kalau boleh salah satu contoh masalahnya yang ada itu apa Bu? Contohnya kalau yang sesegera mungkin, contohnya andaikan saya melihat anak di sekolah dia tidak memakai sepatu, padahal sepatunya ada. Nah, itu tidak bisa saya biarkan, langsung saya tegur tempat, nak silakan pakai sepatunya, karena tidak harus menunggu besok. Karena kita melihat itu harus diselesaikan hari itu juga. Tidak, kita lihat pasang sepatunya ya nak, langsung kita tegur di tempat, langsung dia pasang sepatunya. Dan itu pun kalau permasalahannya untuk perlu dimusyawarahkan, itu yang menyangkut sesuatu hal yang tidak bisa saya selesaikan. Contohnya kemarin itu ada permasalahan baru, anak kami tiba-tiba kejang di sekolah. Itu kan kalau anak itu terluka bisa saya selesaikan dan bawa mereka ke rumah sakit. Namun ini kejang itu di luar ranah pemikiran kami. Sudah saya panggil guru agama juga tidak bisa. Nah,
dengan orang tuanya juga berdampak, dia menyalahkan sekolah kita ini kenapa sekolah tidak bertanggung jawab, padahal kalau terluka pasti kita bawa ke rumah sakit. Ini masalahnya di dalam tubuhnya itu ada yang kemasukan roh lah gitu. Makanya saya panggil orang tuanya untuk menyelesaikan, kayaknya menyalahkan guru gitu kan. Itu saya perlu pihak ketiga untuk dalam penyelesaiannya. Saya panggil Pak RT, kita punya Babinsa, panggil orang tuanya. Kenapa orang tuanya hanya menyalahkan guru saja ya? Padahal itu penyakitnya, masalahnya bukan masalah kalau dia terluka boleh kita bawa ke rumah sakit. Ini masalahnya menyangkut dirinya, dia kemasukan itu tidak sadar lah dia seperti itu. Makanya kita selesaikan dengan musyawarah dengan Pak Babin, dicari penyelesaian agar orang tuanya itu bisa diberi pengertian, karena ini bukanlah masalah karena penyebab itu bukan dari sekolah. Makanya dicarilah jalan solusinya, dan alhamdulillah orang tuanya menerima. Dia minta maaf kepada pihak sekolah dan dia langsung membawa anaknya ke paranormal gitu, atau dibawanya rukiah. Nah, alhamdulillah anak sekarang udah sembuh. Kalau yang menyangkut dengan masalah atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, itu apakah pernah ada di sekolah kita, Bu? Yang mana tuh kalau dilema etika itu kan pernyataan benar dengan benar ya, Bu, ya? Atau bujukan moral itu kan benar dengan salah. Ya. Apakah pernah ada, dan kalaupun ada, bagaimana langkah-langkah prosedurnya yang telah Ibu ambil selama ini? Ya, itu terjadi pada guru saya ya. Memang pernah ada contoh guru saya itu terlambat datang ke sekolah. Saya tidak langsung, itu kan benar salah. Iya. Benar lawan salah. Seharusnya kan dia tidak terlambat. Tetapi saya sebagai pihak kepala sekolah tidak langsung memvonis, mencap guru itu tidak memarahi guru. Saya sebagai kepala sekolah harus mengidentifikasi kenapa guru tersebut terlambat datang ke sekolah. Atau kadang-kadang orang tuanya sakit di rumah, atau suaminya, atau anaknya. Kadangkala mungkin di jalan bannya bocor ya, atau kadangkala dia mendapat kecelakaan dan harus pula diselesaikan. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya tidak langsung mencap atau memarahi guru itu seketika, tapi saya harus meraih ke diri sendiri, membawakan perasaan, ada perasaan kasihan, perasaan hibah. Jadi itu sebenarnya harus dia tidak terlambat ya, karena nanti kalau dia terlambat pasti siswa kita dirugikan. Jadi tapi kita harus lihat di segi masalahnya. Di sinilah kita ada rasa kasihan melihat guru tersebut. Dan yang kedua, guru saya di sini semuanya ada yang produktif. Dia minta izin, selalu minta izin untuk menyusui anaknya ke rumah. Tentu saya di sini tidak harus membenarkan, tidak boleh mengatakan tidak bisa ibu mau pergi menyusui pulang sementara siswa tinggal. Nah, di sini saya lihat kalau saya larang mereka menyusui, tentu yang akan terlihat keluarganya, anaknya karena butuh susu yang inklusif selama 6 bulan. Nah, seperti itu. Nah, disinilah saya menyikapinya dengan positif. Mereka saya izinkan menyusui, dan nanti kelasnya yang kosong digantikan oleh guru yang kosong mengajar. Langsung itulah langkah terbaik yang saya ambil. Untuk langkah jangka panjang sudah terpikirkan oleh saya. Saya akan menyediakan tempat untuk guru itu bisa menyusui di sekolah. Saya akan menyediakan taman bermain untuk anaknya. Jadi guru-guru tersebut tidak lagi untuk pulang menyusui, tapi dia menyusui anaknya di sekolah. Dan kalau kita lihat dia pergi pulang tergesa-gesa, pasti efeknya sangat besar. Dengan kendaraan bisa-bisa dia kecelakaan. Nah itu sampai ke sana saya pikirkan. Berarti dengan arti kata ditelusuri dulu sebabnya. Ya ditelusuri permasalahannya. Tidak langsung kita mencap. Gitu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah kita temui tadi? Yang efektifnya ya. Yang pertamanya kita lihat bagaimana masalah itu. Kita identifikasi masalah itu. Apakah masalah itu salah lawan salah ataupun salah lawan mana, kita harus mengidentifikasi masalah. Kemudian saya lihat dulu siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan kita identifikasi bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan secara baik ya. Artinya pihak yang kedua mau menerima dan tidak terjadi pertentangan
dan tidak terjadi lagi permasalahan yang baru. Makanya saya di sini harus hati-hati ya untuk dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka itulah saya memerlukan pihak kedua, itunya guru senior ataupun teman-teman sejawat saya. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian dalam mengambil keputusan ini, apakah ada tantangan ataupun hambatan dalam untuk memutuskan sesuatu atau dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Oh, tentu ada juga ya. Pasti ada tantangan karena kita seperti ini mengeluarkan pendapat menyelesaikan masalah, dan teman yang lain tidak mau menerima seperti itu. Nah, tentu pasti ada permasalahan yang bertentangan. Kita musyawarahkan, pasti ada pihak-pihak. Namun saya sebagai kepala sekolah di sini tentu saya akan berikan pengertian kenapa saya ambil langkahnya begini. Kalau kita ambil yang ini, penyelesaiannya akan terjadi efeknya seperti ini. Kalau kita ambil ini yang akan terjadi. Maka saya buatkan 2 alternatif dan mereka tuh mau menerima seperti itu. Yang namanya pro dan kontra tetap ada. Pasti ada. Diberi pengertian ya. Kita carikan ini yang kita ambil, ini yang akan terjadi. Ya. Kalau ini yang terjadi, maka pilihlah mana yang terbaiknya. Ya. Begitu. Oke. Lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah rentangan waktu untuk menyelesaikan kasus ini, atau apakah Ibu seperti tadi kalau masalah dengan anak kan tidak mungkin bisa langsung kita selesaikan di tempat. Iya. Kalau dengan masalah yang agak lebih besar atau masalah antara guru atau masalah sekolah, apakah Ibu punya rentangan waktu atau bagaimana untuk penyelesaiannya? Waktu itu kita lihat masalah tadi lagi ya. Kita melihat berpedoman kepada masalah yang terjadi yang kita hadapi. Kalau masalah itu menyangkut suatu nama baik atau suatu yang akan kalau tidak kita selesaikan dengan cepat akan terjadi permasalahan baru, maka saya tidak mencari rentang waktu, harus segera diselesaikan. Namun kalau bisa seperti masalah anak belajar, contohnya itu kan masalah anak yang tidak bisa membaca, itu kan kita panggil gurunya, bagaimana kiatnya, dia menyelesaikan masalah anak tidak pandai membaca. Berarti itu dia punya rentang, Bu, dalam 3 bulan saya harus bisa anak saya membaca. Itu penyelesaian masalahnya ada rentang waktu. Tapi kalau permasalahannya itu terjadi begitu fatal, kalau tidak diselesaikan akan berakibat terjadi pula permasalahan baru, maka harus kita selesaikan hari itu. Jadi saya tidak melihat masalahnya dulu, kita lihat masalahnya. Tergantung masalahnya, Bu, ya. Gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi setiap kasus-kasus yang ada? Ya, ada. Sepertinya di sekolah ini yang mempermudah saya ya, kalau saya ada terbentur itu yang seperti tadi saya cari ya, guru yang senior, walaupun tidak bisa kita punya pengawas, minta pendapat kepada pengawas. Jadi tidak selesai dengan saya saja, tapi saya minta pihak-pihak yang lain yang punya yang berkompeten dan punya kepentingan untuk pendidikan di sekolah kita ini, gitu ya. Berarti sesuai jalurnya ya, Bu. Sesuai jalurnya kita tempuh ya. Tidak selesai dengan kita saja gitu. Iya. Dari hal yang kita bicarakan tadi, Bu, yang telah kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertamanya, kita tidak perlu tidak membawakan rasa emosi kita dalam menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh melihat orangnya dalam masalah. Kalau orang ini begini cara menyelesaikan, tidak seperti itu. Kita harus melihat rasa keadilan. Keadilan harus adil ya. Kita lihat kalau apa bentuk begini, kita kan sudah membuat kesepakatan di sekolah, sudah ada aturannya. Kalau seperti ini, permasalahannya begini cara penyelesaiannya. Jadi saya tidak harus melihat dengan ibu ini karena saya terlalu dekat, dia orangnya begini, saya harus pula harus segan-segan pula misalnya. Enggak, kita tidak lihat, kita tergantung masalahnya. Kalau masalahnya seperti itu, begini cara menyelesaikan. Jadi kita tidak lihat orangnya. Ini di sini kita melihat prinsip keadilan, adil gitu. Berarti sama ya, Bu ya. Yeah. Harus adil dan tidak ada membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan antara guru dengan yang lain gitu. Dan begitu pula dengan guru di kelas, dia tidak harus pilih kasih juga kepada siswanya.
dia takut oh ini anak orang kaya, ini anak ibu pejabat, iris begini cara pula, enggak, kita harus adil. Lakukan secara Adil, sama ya, Bu, dilakukan ya. secara sama itu. Nah, Oke lah Bu, terima kasih atas waktunya Bu, telah bersedia untuk saya wawancarai. Banyak pengalaman atau banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari hasil ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Saya Ya, kasih Bu. semoga Bu Yat Terima kasih. sukses ke depannya ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Suara ya, Pak, kok lambat mana? Suara kan?